Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Dr. Irena Agustinintias dari Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia, Departemen Mikrobiologi. Pada kesempatan hari ini, saya akan menyampaikan mengenai serologi, khususnya adalah tes Widal. Apa saja yang akan kita pelajari? Yang pertama tentu saja kita akan mengetahui prinsip dari pemeriksaan tes Widal. Setelah kita mengetahui prinsip pemeriksaan tes Widal, harapannya jika kita lakukan secara offline, kita mampu melakukan prosedur pemeriksaan Widal. Namun untuk kali ini cukup mengetahui bagaimana prosedur pemeriksaan Widal. Setelah melakukan prosedur pemeriksaan Widal, kita akan mengetahui hasil pemeriksaan Widal. Dari pemeriksaan Widal tentu saja akan kita interpretasikan hasil pemeriksaannya. Selanjutnya, kita akan mencari tahu apa saja kelemahan dari pemeriksaan Widal. Tes Widal pertama kali dikenalkan oleh Frank Widal pada tahun 1896. Tes ini digunakan untuk mendiagnosis demam tifoid atau enteric fever. Tentu saja, demam tifoid ini biasanya demam lebih dari 5 hari, kemudian diikuti dengan manifestasi klinis yang lain. Bisa berupa bradikardi relatif, kemudian lidah kotor, dapat juga gangguan gastrointestinal, baik berupa konstipasi atau malah justru sebaliknya berupa diare. Demam tifoid disebabkan oleh Salmonella typhi, dan bisa juga Salmonella paratyphi A dan B. Ada juga yang menyebutkan termasuk Salmonella paratyphi C. Tubuh ketika terinfeksi oleh Salmonella typhi ini atau Salmonella paratyphi akan menghasilkan antibodi spesifik. Ingat ya, hal ini selalu ketika tubuh terinfeksi oleh suatu bakteri atau virus atau mikroorganisme lainnya, maka respon imun tubuh akan menghasilkan antibodi spesifik. Ini adalah dasar pemeriksaan diagnosis. Antibodi spesifik yang dihasilkan oleh tubuh terhadap infeksi oleh Salmonella typhi bisa berupa antibodi terhadap antigen H dari flagella, kemudian terhadap antigen O dari somatik. Antibodi terhadap Salmonella ini akan dihasilkan oleh tubuh dan dikeluarkan ke dalam darah pada hari ke-7 pasca infeksi atau sesuai dengan onset infeksinya. Kita sedikit mengenal tentang struktur antigen Salmonella typhi karena ini menjadi dasar dari pemeriksaan Widal. Salmonella typhi memiliki struktur dari somatik. Dari somatik kalau kita lihat ini berupa antigen O, merupakan bagian dari dinding lipopolisakarida. Salmonella termasuk bakteri gram negatif, berbentuk basil. Antigen O ini memiliki karakteristik tahan terhadap panas atau pendidihan, kemudian tahan terhadap alkohol, tahan terhadap asam. Aglutinasi yang terbentuk berlangsungnya sangat lambat, dan antigen O ini dianggap kurang imunogenik. Apa itu imunogenik? Kita ingat kembali, imunogenik adalah kemampuan dari bagian mikroorganisme untuk membangkitkan respon imun tubuh berupa tadi antibodi gitu. Kemudian struktur yang lain adalah antigen dari flagel. Dari flagelnya berupa antigen H. Dia memiliki karakteristik proteinnya termolabil, tidak tahan terhadap pemanasan atau pendidihan, tidak tahan terhadap pemberian alkohol, dan ini sifatnya imunogenik. Biasanya antigen terhadap antigen H ini digunakan sebagai diagnostik ya kalau di Indonesia. Yang dinilai adalah antigen H dari Salmonella typhi ini. Kemudian ada juga antigen V, tapi ini jarang ya digunakan untuk tes Widal. Namun kita mengetahui karakteristiknya, antigen V ini dia merupakan antigen permukaan, kemudian termolabil, dan biasanya positif pada orang yang merupakan karier. Nah, karier ini orang yang pernah terinfeksi Salmonella typhi atau paratyphi, kemudian kalau bahasanya sekarang itu adalah OTG, orang tanpa gejala. Jadi sebenarnya dia di dalam tubuhnya mengandung Salmonella dan berpotensi untuk menularkan ke orang lain, namun tidak memiliki gejala.
Tes Widal merupakan salah satu pemeriksaan serologi. Kenapa sih disebut pemeriksaan serologi? Karena kita mengambil atau memeriksa tadi ya reaksi atau kompleks antigen antibodi yang ada di dalam serum. Serum darah siapa? Serum darah pasien yang terinfeksi oleh mikroorganisme. Dalam hal ini kalau tes Widal ya terinfeksi oleh salmonella. Jadi prinsip pemeriksaan serologi pada tes Widal ini adalah adanya reaksi antara antigen suspensi salmonella yang telah dimatikan dengan agglutinin atau antibodi spesifik terhadap komponen basil salmonella dalam darah manusia. Jadi reagen yang disediakan itu mengandung antigen. Antigen apa? Antigen dari salmonella yang sudah dimatikan, gitu ya. Kemudian antibodi spesifik itu ya dari serum pasien yang dicurigai terinfeksi oleh salmonella, sehingga jika memang mengandung antibodi yang spesifik tadi, maka akan menunjukkan kompleks antigen antibodi yang nanti ditunjukkan oleh reaksi aglutinasi atau penggumpalan begitu. Nah, kemudian sebagaimana tadi sudah disebutkan di depan bahwa antibodi spesifik ini akan berikatan dengan antigen, bisa berupa antigen O, bisa juga dengan antigen H gitu ya, sama ini ya, agglutinin itu sama aja. Antigen O ini dibentuk di akhir pekan pertama setelah tadi ya terinfeksi, maka akhir pekan pertama akan dihasilkan antibodi terhadap antigen O. Puncaknya pada minggu ketiga sampai kelima. Dan agglutinin ini dapat bertahan cukup lama ya, 6 sampai 12 bulan. Makanya kadang tadi bisa saja seseorang itu sudah tidak memiliki gejala, tapi sebenarnya dia beresiko, atau bukan beresiko ya, dia memiliki kesempatan untuk mentransmisikan ke orang lain. Kemudian agglutinin H atau antigen H begitu ya, ini akan mencapai puncaknya di dalam serum itu paling lambat pada minggu ke-4 atau sampai ke-6 gitu ya, dan menetapnya jauh lebih lama, bahkan sampai 2 tahun. Jadi ingat, prinsip dari pemeriksaan tes Widal, pemeriksaan serologi ini adalah terbentuknya kompleks antigen antibodi. Kita termasuk Indonesia itu merupakan negara berkembang. Saat ini di layanan primer masih menggunakan tes Widal ini untuk mendiagnosis demam tifoid. Kenapa? Karena pemeriksaan ini betul-betul praktis, kemudian cepat, murah, tersedia ya kitnya ya. Kemudian memang sangat bermanfaat untuk screening saat terjadi outbreak, misalkan outbreak di pesantren gitu ya, atau di suatu tempat kok banyak terjadi demam dengan pola, dengan manifestasi klinis seperti dicurigai seperti demam tifoid, maka bisa digunakan tes Widal ini untuk screening begitu. Walaupun sebenarnya pemeriksaan ini terhitung kurang akurat ya, kurang akurat. Nanti kita lihat di bagian belakang bahwa tes Widal ini punya limitasi atau punya kelemahan. Nah, tes Widal ini berdasarkan peningkatan antibodi titer ya, titer terhadap salmonella. Tentu saja kalau untuk gold standar itu apa ya? Pemeriksaan baku emas pasti bahwa seseorang itu terinfeksi oleh salmonella itu adalah kultur. Tapi ingat bahwa pemeriksaan kultur itu susah ya, susah. Butuh pemeriksaan yang lebih kompleks dibandingkan dengan tes Widal ya. Tes Widal hanya butuh beberapa mili gitu ya dari serum. Kalau kultur lebih banyak dibutuhkan, secara volume lebih banyak dibutuhkan serum yang dibutuhkan lebih banyak. Kemudian penggunaan media kultur ini juga tidak semua lab, tidak semua layanan primer punya begitu. Belum lagi hasilnya juga nggak bisa cepat, butuh beberapa hari bahkan minggu ya untuk mengetahui pertumbuhan dari salmonella ini. Ya, ini adalah prinsipnya. Ada reaksi kompleks antigen antibodi yang spesifik. Spesifik apa? Spesifik kalau ini adalah tes Widal, maka spesifik terhadap salmonella. Bisa berupa H, bisa berupa O untuk salmonella tipi ya. Begitu juga paratipi
bisa berupa H, juga bisa berupa O. Nah, ini kalau kita lihat dasarnya ya, dasar tadi prinsip pemeriksaan serologi pada umumnya adalah kompleks ini ya, antigen antibody. Masih ingat ya, Y itu sebagai antibody begitu ya. Kemudian ini bisa, jadi pemeriksaannya itu bisa tes untuk antibodinya, kemudian bisa juga untuk antigennya. Tapi sama, ini prinsip keduanya adalah pemeriksaan serologi dan aglutinasi. Artinya kalau terjadi aglutinasi, penggumpalan, itu menunjukkan bahwa hasil pemeriksaannya adalah positif. Positif apa? Positif terjadi kompleks antigen dan antibodi. Tes Widal itu ada beberapa metode sebenarnya ya. Yang pertama adalah metode rapid slide test ya, yang lingkaran-lingkaran itu merupakan slide test. Kemudian bisa juga dengan dilusi menggunakan tabung reaksi. Nah, ini sayang sekali ya kita tidak melakukan di lab. Kalau kita lakukan di lab, adik-adik bisa merasakan begitu ya, merasakan untuk memegang, untuk melakukan pipetisasi gitu ya, untuk pemeriksaan tes Widal ini. Tapi nggak apa-apa lah ya, sementara kita nikmati saja pemeriksaan dengan virtual ini. Jadi pemeriksaan slide test, kalau kita lihat itu ada beberapa lingkaran ya. Sebenarnya tergantung dari kitnya itu apa, dan kadang disesuaikan dengan endemisitas suatu daerah. Jadi masing-masing daerah itu bisa berbeda-beda begitu. Kalau kita lihat di sini ada OH, biasanya itu digunakan untuk Salmonella typhi. Salmonella typhi untuk mengecek antigen O, kemudian Salmonella typhi untuk mengecek H, gitu ya. Kemudian AH itu adalah untuk paratipi A dengan antigen H. Kemudian yang BH itu adalah Salmonella paratipi B untuk mengecek H. Karena tadi ya kita sampaikan di depan tadi bahwa antigen H itu lebih digunakan gitu ya. Titernya di dalam darah lebih digunakan dibandingkan dengan O, karena O tadi sifatnya kan aglutinasinya bersifat terjadinya sangat lambat. Kemudian ada negatif kontrol, kemudian ada positif kontrol. Gitu ya. Kalau negatif kontrol biasanya hanya berisi salin aja. Kalau positif kontrol nanti dia serum dari memang serum yang dia serum positif, kemudian kita beri reagennya. Kemudian yang bawah ini adalah dengan metode tube test atau tabung gitu ya. Pengenceran beberapa kali. Kalau biasanya di Indonesia sih sampai yang 1:320 ya. Ini yang kita gunakan terutama yang H ya, aglutinin H. Dengan titernya 320, kalau masih ada aglutinasi maka dia kita anggap sebagai positif demam tifoid. Ini alat-alat yang kita butuhkan untuk pemeriksaan serologi Widal gitu ya. Kalau menggunakan slide test kita cukup membeli kitnya ini ya. Kitnya sudah ada berisi reagennya. Reagennya macam-macam ya. Ingat tadi kalau ini kan ada 4 ya. Biasanya terdiri atas Salmonella typhi yang O, Salmonella typhi yang H, kemudian paratipinya bisa paratipi A dengan yang diperiksa adalah antigen H, atau Salmonella paratipi B yang diperiksa adalah antigen H gitu ya. Ini masing-masing kit berbeda gitu. Jadi kita menyesuaikan saja. Nah, kemudian untuk yang slide test nanti juga sudah di dalam kit testnya itu sudah ada lingkaran itu ya, lingkaran, sticknya gitu. Yang dari luar yang kita butuhkan tentu saja serum ya, serum pasien yang akan kita periksa. Hanya butuh itu saja. Kemudian kalau untuk metode yang tube test atau menggunakan dilusi atau menggunakan tabung, kita butuh tabung ya, tabung, kemudian inkubator untuk menginkubasi selama semalaman, kemudian shaker itu pengaduk, sticknya untuk mengaduk juga, kemudian mikropipet ya. Kita lihat satu-satu prosedur kerjanya.
ini adalah metode rapid slide test yang sebenarnya sangat susah ya untuk menentukan. Paling kita hanya tahu positif kalau terjadi aglutinasi, kita lihat terjadi aglutinasi, kita hanya tahu ini hasil pemeriksaan Widal testnya positif, begitu saja. Ini prosedur ya, prosedur dari slide test. Jadi di tempat yang tadi, lingkaran-lingkaran tadi, kita teteskan reagen ya, reagen dulu. Kemudian reagennya juga kita sesuaikan, apakah salmonella tipi O, salmonella tipi H, paratipi A untuk H, paratipi B untuk H, begitu ya. Kita kasih satu tetes pada masing-masing lingkaran. Kemudian nanti kita tambahkan dengan serum ya, serum darah mungkin sekitar 20 mikro begitu. Nah, kemudian kita aduk masing-masing lingkaran menggunakan aplikator yang berbeda ya. Jadi tidak boleh misalkan dari lingkaran satu aplikatornya atau sticknya kita gunakan untuk lingkaran 2, nggak boleh. Jadi harus diganti. Kita mengaduknya harus mengganti, begitu ya, harus diganti. Kemudian kita shaker, sebenarnya bisa pakai shaker atau secara manual dengan menggunakan tangan kita goyangkan begitu ya, kita goyangkan mungkin sekitar 1 menit, kita hitung 1 menit, kemudian kita lihat apakah terjadi aglutinasi, begitu ya. Jika terjadi aglutinasi, maka kita pilih kalau untuk slide test ini ya hanya kita tahu adanya kompleks antigen antibodi atau ada aglutinasi saja gitu ya. Kita nggak bisa tahu pada titer berapa. Nah, ini kita lihat videonya. Nah, ini tadi ya tergantung dari kitnya. Masing-masing punya reagensia yang isinya adalah antigen. Antigen yang berisi salmonella tipi yang sudah dimatikan tadi. Bisa mengandung antigen H, kemudian juga O. Salmonella ini ya. Jadi salmonella tipi itu biasanya O dan H. Kemudian paratipi yang dipakai AB, kemudian yang H. Gitu. Ini beberapa alat yang digunakan ya untuk pemeriksaan Widalnya. Ada mikropipetnya, kemudian ini adalah untuk yang tube test, gitu. Jadi tadi slide test, ini untuk tube test. Ini normal salin ya yang kita gunakan untuk pengenceran. Nah, bagaimana prosedurnya? Tadi ini perhatikan ya, antigen S type O, H, kemudian paratipi H, paratipi H untuk A dan untuk B. Nah, ini kita teteskan reagensianya masing-masing 1 drop. Itu positif kontrol, kemudian negatif kontrol, biasanya hanya berupa normal salin. Ini, kalau ini yang diteteskan serum dulu ya, ini serum. Nah, setelah serum, kemudian kita teteskan masing-masing reagen. Positif kontrol, kita kasih H. Kemudian negatif kontrol juga, kita kasih H. Nah, ini masing-masing kita tetesi ya. Warnanya akan berbeda-beda sesuai dengan reagennya. Bisa O, bisa H untuk salmonella tipi, paratipi A untuk H, paratipi B untuk H. Nah, ini sticknya ini ya, ini nggak boleh dipakai bergantian, harus dibuang kemudian ganti yang baru. Kemudian kita goyangkan selama 1 menit, gitu ya, selama 1 menit. Kemudian nanti kita lihat hasilnya. Ini saya ingin menunjukkan kit yang lain ya. Kit yang lain tuh bisa banyak lingkarannya, tergantung tadi yang mau diperiksa apa. Nah, serum yang kita ambil tadi ya yang bagian bening. Jadi ketika kita mengambil darah pasien, kita diamkan sampai kemudian terpisah begitu serumnya dengan selnya. Nah, kita ambil serumnya nih yang bening dengan menggunakan mikropipet. Kalau ini yang diteteskan reagensianya dulu, kemudian ditambah dengan serumnya. Boleh, silahkan. Nah, kalau semi kuantitatif ini kita bisa melakukan dengan banyak lingkaran ya, tentu saja banyak lingkaran, kemudian kita tetesi dengan normal salin dan pengenceran. Jadi dari lingkaran-lingkaran tadi kita sudah melakukan pengenceran dari mulai 5, 10, 20, 40, 80 mikrolit. Nah, ini sudah kita
teteskan pada masing-masing lingkaran tadi gitu ya. Kemudian setelah itu kita tambahkan satu tetes reagensia. Satu tetes reagensia itu yang tadi tergantung mau Salmonella tipi O, Salmonella tipi H gitu ya. Itu sesuai dengan kitnya gitu ya. Nah, kemudian sama setelah itu kita homogenisasi, ingat selalu menggunakan stick yang berbeda. Jadi tidak boleh ngirit gitu ya, irit jadi gantian, tidak boleh. Jadi satu lingkaran kita buang, kita ganti kit yang baru, kita ganti stick yang baru, kemudian kita homogenisasi, kita ganti stick yang baru, begitu seterusnya gitu ya sampai selesai. Kemudian kita goyangkan tadi ya, kita tunggu selama 1 menit, kemudian kita baca mana yang mengalami aglutinasi. Nah ini ya, kalau yang ini lingkarannya sudah dilakukan pengenceran nih, pengenceran. Jadi yang kita periksa ini adalah Salmonella tipi O. Jadi pokoknya ingat, kit itu masing-masing kit punya reagensia yang berbeda-beda dan biasanya disesuaikan dengan negaranya. Misalkan Indonesia itu yang banyak Salmonella tipi, bukan paratipi, biasanya dipakai ya hanya O sama H aja gitu. Jadi nggak perlu paratipi A, misalkan gitu ya. Jadi ini kit bisa berbeda-beda, tapi prinsipnya tadi adalah sama gitu. Nah ini kita lihat. Ini pemeriksaannya ya. Jadi masing-masing lingkaran kita isi dengan volume 20 mikrolit serum, kemudian separuhnya begitu ya. Sehingga kita dapatkan masing-masing nanti nih ada 1:20, 1:40, 1:80, 1:60, dan 1:320. Nah dianggap titernya naik itu yang angka yang bawah ya, 320 misalkan. Nah ini kalau Indonesia yang dipakai itu biasanya adalah yang H. Nah ini karena bukan Indonesia, ditunjukkan adalah O sama AH, nggak masalah ya, prinsipnya sama. Nah ini, jadi setelah itu kita tetesi reagen, kemudian dihomogenisasi dengan stick yang beda-beda, kita goyangkan begitu ya, selama 1 menit. Nah kemudian dibaca mana yang mengalami penggumpalan. Nah penggumpalan ini kan ada yang dari awal nih, misalkan yang O itu ada 1/20-nya kan juga menggumpal, 1/40 juga masih ada menggumpal atau aglutinasi, dan yang paling akhir adalah 1:80 atau titer 80 ini menggumpal. Kalau yang AH ini kan sampai di mana? Kalau di sini disebutkan yang 1:160 ya, ini dianggap yang masih menggumpal. Nah masing-masing disebutkan tuh bahwa pada titer 80 dengan antigen O itu hasilnya adalah positif, atau AH pada titer 160 hasilnya adalah positif, begitu ya. Itu cara membacanya. Tapi untuk diagnosisnya positif, masing-masing negara punya ketentuan yang berbeda-beda. Kayak tadi saya sampaikan, kalau di Indonesia biasanya pakai yang antigen H dengan titer 320, kalau dia ada aglutinasi berarti positif. Kalau aglutinasinya masih di 1/80 gitu ya, atau titernya 80, walaupun dia terbentuk aglutinasi dianggap tidak positif, begitu ya. Yang berikutnya adalah metode tube test atau dilusi. Jadi ini kita siapkan beberapa tabung begitu ya. Beberapa tabung, biasanya ada 7 tabung, kemudian yang terakhir adalah tabung kontrol begitu. Nah kemudian ini juga sama, Widal test dengan prinsip kompleks antigen antibody tadi ya, sama, prinsipnya tetap sama, cuman ini menggunakan metode dilusi gitu ya. Nah ini prosedurnya kalau kita mau meriksa semua antigen ya kita akan menyiapkan misalkan Salmonella tipi untuk antigen O, untuk antigen H begitu ya, kita periksa, kemudian tambah Salmonella paratipi, misalkan Salmonella paratipi A untuk antigen H, Salmonella paratipi B untuk antigen H, maka masing-masing tadi kalau kita memeriksa 4 kali 8, berarti kita siapkan 32 tube atau 32 tabung begitu ya. Nah ini kalau kita lihat gambarnya ya, ini videonya ya.
Nah, ini sebelum videonya kita jalankan, ini kalau misalkan kita meriksa tadi ya, Salmonella typhi, ini tabung yang pertama, baris pertama ini adalah O, kemudian baris kedua adalah H untuk Salmonella typhi, kemudian Salmonella paratyphi baris ketiga ini untuk Salmonella typhi A antigen H, kemudian yang terakhir adalah Salmonella paratyphi B untuk antigen H. Nah, ini tinggal dihitung nih, ada 7 tabung gitu ya pengencerannya, kemudian yang paling kanan ini adalah kontrol begitu. Kita lihat bagaimana caranya pemeriksaan Widal test. Nah, ini masing-masing ini ya kita isi dengan serum ya, dengan serum. Kemudian dengan salin dulu sebanyak 1,9 masing-masing ya, 1,9 mili semua. Oke. Kemudian ditambah dengan serum. Serumnya 0,1. Nah, kemudian setelah kita campur dengan serum, karena ini pengenceran, maka kita aduk di dalam, kita pipetting gitu ya, dikeluarkan, dimasukkan, keluarkan, masukkan sampai homogen. Kemudian kita ambil 0,1 mili, kita pindahkan ke tabung yang kedua karena ini pengenceran ya. Kemudian ambil lagi sama kita masukkan ke tabung berikutnya sampai tabung ke 7, sehingga semua volumenya adalah sama, tapi pengenceran sampai 640. Nah, kemudian harus dibuang ya untuk ganti ke yang apa namanya Salmonella typhi untuk antigen yang H, harus kita ganti tipnya, yellow tipnya tadi harus diganti. Nah, ini adalah pengencerannya. Oke, dan yang terakhir adalah kontrol. Kalau kontrol harusnya tidak ada atau tidak terbentuk adanya aglutinasi atau penggumpalan, begitu ya. Nah, setelah semuanya siap, kita isi reagennya sesuai dengan antigennya, gitu ya. Ini sekarang paratyphi B untuk antigen H. Kemudian diaduk, dikocok, dimasukkan ke inkubator pada suhu 37 derajat selama semalam, gitu ya. Kemudian kita lihat keesokan harinya. Nah, ini kita lihat apakah terjadi penggumpalan. Nah, penggumpalan inilah yang disebut sebagai Widal testnya positif. Gitu ya. Nah, ini adalah caranya tadi, pengenceran ya, dari tabung pertama diisi normal salin 1,9 mili gitu ya. Kemudian nanti ditambahkan 0,1 mili serum darah yang akan dites. Kemudian kita aduk, kita campur, kita ambil 1 mili, kita masukkan ke tabung berikutnya, kita aduk lagi terus sampai tabung ke 7. Nah, 8 ini adalah negatif karena kontrol, jadi tidak boleh ada penggumpalan atau aglutinasi. Kalau ada bisa jadi terjadi kesalahan gitu ya, dan kita harus mengulang pemeriksaan Widal testnya. Nah, interpretasinya ya tadi sudah saya sampaikan. Interpretasi untuk Widal test kita ambil kalau ini pengenceran ya, pengenceran misalkan yang pertama, baris pertama ini kan yang kita periksa Salmonella typhi untuk antigen O. Kita periksa tuh pengenceran sampai ke 5 gitu ya. Nah, kalau ini masih ada penggumpalan, masih ada aglutinasi, maka dia dikatakan tes Widalnya positif begitu. Demikian juga kalau kita melihat H, kemudian ini AH sama. Prinsipnya adalah kita mencari aglutinasi yang terakhir. Nah, kalau misalkan disesuaikan dengan negaranya, kalau Indonesia tadi ya, yang 320. Nah, ini untuk yang tabung ini tadi prosedurnya sudah disampaikan bahwa kita akan melihat titernya yang masih menunjukkan penggumpalan gitu ya. Kalau di contoh ini kan masih tampak penggumpalan itu pada titer 160. Nah, 160 ini kalau di Indonesia masih dianggap belum positif demam tifoid ya. Tapi kalau di titer 320 masih ada penggumpalan, maka pasien ini dianggap mengalami demam tifoid. Nah, ini ya. Jadi
sebenarnya untuk interpretasi tes Widal itu belum ada kesepakatan yang pasti. Jadi disesuaikan masing-masing negara. Bahkan dalam negara itu wilayah ya, ada yang endemis, ada yang enggak gitu. Jadi nggak sama. Kemudian batas titir yang digunakan untuk diagnosis itu berdasarkan kesepakatan. Kalau di Indonesia kebanyakan dipakai kebanyakan H ya, mohon maaf, A dengan 1:320 atau 320 gitu. Kemudian kalau tes Widal negatif bagaimana? Sebenarnya belum menyingkirkan diagnosis demam tifoid. Biasanya harus diperiksa ulang selama 5-7 hari ke depan. Kalau terjadi peningkatan titer, maka baru kita anggap bahwa pasien kita mengalami demam tifoid gitu ya. Nah, ini adalah limitasinya. Jadi memang di awal tadi disampaikan tes Widal itu kurang akurat ya, kurang akurat. Tapi saat ini masih digunakan karena cepat, murah gitu ya, simple. Bisa terjadi false positif karena bisa saja pasien itu sudah pernah terinfeksi oleh salmonella sebelumnya, sudah lama begitu. Karena kan tadi antibodinya bertahan sangat lama ya, bisa sampai 2 tahun begitu. Atau seseorang yang pernah dilakukan vaksin salmonella, maka tentu saja dalam tubuhnya juga akan menghasilkan antibodi begitu ya, antibodi terhadap salmonella. Atau yang paling bahaya adalah cross reaksi. Jadi ketika seseorang itu juga mengalami demam, ini karena kebetulan sama ya, misalkan demamnya 5 hari, tapi ternyata sebenarnya pasien ini adalah terinfeksi oleh Plasmodium atau malaria ya, maka dia juga akan menghasilkan tes Widal yang positif gitu, padahal mungkin bukan karena salmonellanya gitu ya. Nah, bisa jadi juga terjadi false negatif, artinya sebenarnya pasien kita itu betul-betul terinfeksi salmonella, tapi karena tubuhnya mengalami hiperproteinemia karena antigen antibodi itu adalah protein, maka tidak muncul atau mengalami defisiensi imun. Nah, ini adalah limitasi atau kelemahan dari tes Widal yang masih banyak kita gunakan saat ini pada layanan primer. Baik, itu adalah serologi khususnya tes Widal. Jika adik-adik ada pertanyaan, monggo nanti dipersilahkan ya. Saya akhiri kuliah saya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.